Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dumateng ingkang kawula hormati panjenenganipun Bapak Muhjabar selaku Ketua Takmir Masjid Al-Muttaqin, masjid ingkang kita tresnani menika. Atalallahu umrahu bisihhati wal afiyah wa nafa'ana Allahu bi 'ulumihi fid dharain insyaallah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan, keafiatan, panjang umur kepada beliau sehingga insyaallah mudah-mudahan senantiasa kita bisa mengambil manfaat-manfaat dari ilmu-ilmu beliau insyaallah. Amin Allahumma. Alhamdulillah hadir ugi enjang menika panjenenganipun Bapak Sunardi selaku Ketua Muhammadiyah Ranting Morangan. Mugi-mugi Allah ugi memberikan kesehatan, keafiatan, panjang umur kepada beliau sehingga terus bisa membawa kemanfaatan-kemanfaatan bagi kita semuanya. Amin Allahumma amin. Para rawuh sedaya, para bapak saha para ibu sedaya kemawon, pangapunten boten saged kawula sebataken setunggal menapa setunggalipun. Insyaallah kita sedaya dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ingkang sepindah, semonggo kula panjenengan sedaya boten kesupen anggenipun munjukaken raos puja saha puji syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi dumateng kita mapinten-pinten kenikmatan ingkang langkung utami nikmat iman lan Islam. Shalawat ugi salam dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan bagi kita. Mudah-mudahan kula panjenengan sedaya saged mendhet teladan-teladan, contoh-contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai bekal kehidupan kita di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati, kalau kita niki sakjane kangge sing nem-nem niku, kita mencari di Google. Nah niki sing paling pinter niku Mbah Google niku. Dan HP niku ten Google. Napa-napa pados enten mriku. Mbah Google. Pados daharan mriku nggih wonten. Napa-napa niku. Kita mencari di Google, nulis di situ. Siapa manusia paling berpengaruh di dunia ini? Mungkin nek diketik kagem basa Jawi nggih, sinten manungsa ingkang paling berpengaruh di muka bumi? Ketik juga misalkan dalam bahasa Inggris, who is the most influential person in history? Ketik sama dalam bahasa Arab misalkan, man al-insanu aktsaru ta'tsiran fil alam. Bahasa apapun. Mbah Google niku jawab sinten? Ternyata sing dijawab, jawaban Mbah Google itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal sing Mbah Google mboten nate kepanggih kalih Kanjeng Nabi Muhammad niku. Ini aneh. Tapi fakta. Dasarnya apa?
Google itu ilmiah. Dasarnya apa? Dasarnya adalah referensi buku yang ditulis oleh ilmuwan Amerika. Namanya Michael Hart. Judul bukunya The 100 Ranking of the Most Influential Person in History. Artinya 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia ini, dan dia meskipun non muslim, ilmuwan Amerika Serikat non muslim, bolo-bolo ini nyerang Iran, niku malah menulis Nabi Muhammad SAW itu manusia paling berpengaruh. Banyak dikritik orang akhirnya. Loh, kami ini orang Amerika, kamu itu ilmuwan non muslim lagi, kenapa memilih nabinya orang Islam? Nah, ini yang dijadikan referensi Mbah Google. Kemudian dia menjawab, jawaban ini tidak bisa dibantah. Apa jawabannya? Karena Nabi Muhammad SAW itu satu-satunya manusia di muka bumi ini yang sukses, tidak saja di dalam aspek keagamaan, bahkan keduniaan, bahkan diikuti oleh miliaran manusia sampai saat ini. Ajeng dibantah pripun? Tidak ada yang bisa membantah. Karena faktanya yang membuktikan Nabi Muhammad miliaran. Yang bercerita tentang Nabi Muhammad, yang menyebut nama Nabi Muhammad itu miliaran manusia tiap harinya. Bahkan dalam satu pertemuan ini saya sudah menyebut Nabi Muhammad berapa kali ini. Tidak bisa dibantah. Setiap kita sholat kita sebut, dalam acara-acara disebut Nabi Muhammad SAW. Tidak saja sukses sebagai pemimpin agama, tetapi sukses di dalam hal keduniaan juga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati, atas dasar inilah kenapa Nabi Muhammad itu ditetapkan oleh Google, Mbah Google, sebagai manusia terbaik, sebagai manusia paling agung, sebagai manusia paling berpengaruh sepanjang sejarah umat manusia. Nah, kunci kesuksesan Nabi Muhammad itu di mana? Letak kesuksesan Nabi Muhammad niku di dalam karakter yang dimiliki Nabi Muhammad SAW. Karakter niku bahasa Arabnya adalah al-akhlaq. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad mempunyai budi pekerti yang agung. Ini ditetapkan dalam Al-Qur'an. Faktanya manusia mengakui kalau Nabi Muhammad adalah teragung, manusia yang paling agung akhlaknya. Akhlak atau karakter itu kalau ini jamak, mufradnya adalah khuluqun. Apa itu khuluqun? Jadi akhlak, kita menyebut akhlak itu jamak dalam bahasa. Untuk mufradnya atau bentuk satunya adalah khuluqun. Maka di dalam kitab namanya Tahdzibul Akhlaqi wa Tathhirul A'raqi. Makna daripada judul kitab ini adalah Tahdzibul Akhlaq, artinya pembinaan akhlak, wa Tathhirul A'raqi, dan penyucian jiwa. Ditulis namanya Imam Ibnu Miskaweh. Yang disebut dengan akhlak, karakter itu, perilaku, behavior, itu apa? Halun lin nafsi da'ayatun ila af'aliha min ghairi fikrin wala rawiyatin. Artinya adalah keadaan jiwa
yang mana mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu kebaikan tanpa berpikir, tanpa pertimbangan. Kemudian diterangkan wonten mriki wa rubbama kana mabda'uhu birrawiyati wal fikri. Kadang-kadang untuk membina akhlak ini mesti dengan berpikir, mesti dengan pertimbangan. Maka ketika puasa itu Kanjeng Nabi selalu mengingatkan untuk pendidikan akhlak di sana supaya orang itu sabar. La taghdab walakal jannah. Ketika kita puasa diingatkan, jangan marah, karena kalau tidak marah nanti kamu dapat surga. Begitu kita akan emosi, kita ingat kalau kita puasa, artinya kita berpikir dulu. Oh iya, nanti kalau ini puasa, kalau saya nanti tidak bisa mengontrol emosi saya tidak sabar, nanti saya tidak dapat surga. Artinya puasa kita sia-sia, meskipun secara fikih sudah kita dalami itu tidak membatalkan puasa secara fikih, tapi bisa jadi puasa kita sia-sia. Dari awalnya berpikir begitu selama 1 bulan penuh, keluarlah kita dari bulan suci Ramadan itu menjadi pribadi yang baru. Tadinya tidak terlalu penyabar, jadi penyabar sekali orangnya. Karena pendidikan bulan suci Ramadan. Awalnya kita mau emosi, berpikir dulu, akhirnya menjadi sabar. Kemudian akhlak ini juga bisa ditanamkan dengan cara tadarrub. Tadarrub itu artinya latihan, terus dilatih. Maka Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu melatih para sahabatnya supaya mempunyai akhlak yang karimah seperti beliau itu, tidak hanya dalam waktu yang singkat, 23 tahun beliau menanamkan akhlak ini. Tadarrub, terus dilatih, terus diingatkan. Lah, mencakup apa saja akhlak ini? Seperti keadilan. Bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad SAW menanamkan keadilan. Kesabaran. Bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad menanamkan kesabaran kepada para sahabatnya, generasi-generasi pemimpin setelahnya. Tanggung jawab. Bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad menanamkan tanggung jawab kepada generasi-generasi setelahnya. Kesederhanaan. Bagaimana beliau menanamkan kesadaran, itu semua termasuk bagian daripada akhlak. Bagaimana beliau menanamkan itu dengan contoh atau tauladan. Dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagaimana kalau kita membaca kitab, nama kitabnya Al-Anwar fi Syama'ilin Nabi Al-Mukhtar. Kitab ini judulnya Al-Anwar, itu jamak dari nurun. Nur itu artinya cahaya. Fi Syama'ilin Nabi Al-Mukhtar. Asy-Syama'il artinya kepribadian. Cahaya-cahaya dari kepribadian An-Nabi Al-Mukhtar, Nabi yang terpilih, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kitab ini ditulis oleh namanya Al-Imam Al-Baghawi. Sebenarnya kalau kita mau cari referensi ini banyak sekali di dalam berbagai macam kitab, tapi saya akan membacakan dari kitab Al-Anwar fi Syama'ilin Nabi Al-Mukhtar ini karena redaksinya yang saya rasa lebih simpel. Di sini disebutkan narasinya dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang mengisahkan Sayyidina Abu Bakar, yang mengisahkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Suatu ketika Sayyidina Umar itu mengatakan, dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku masuk ke rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan suatu hari Sayyidina Umar ini masuk ke dalam rumah Nabi Muhammad, menemui kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ketika itu wa huwa muttaji'un ala hasirin. Sayyidina Umar ini melihat Nabi Muhammad sedang muttaji'un, berbaring ala hasirin, di atas tikar beliau. Wa idzal hasiru qad athara fi jambi. Tikarnya tikar yang sudah lama, sudah lusuh, kasar. Saking kasarnya, maka Sayyidina Umar ini melihat qad athara fi jambi, tikar yang kasar ini, tikar yang sudah lama ini, tikar yang sudah lapuk ini membekas fi jambi, di tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fanadartu bi basari fi khizanati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Setelah melihat keadaan itu, kemudian Sayyidina Umar melihat keadaan yang lain. Apa? Khizanati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Khizanah, nanti kalau kita cari di Durusul Lughah itu artinya lemari. Arti khizanah. Makna di sini adalah simpanan bahan makanan. Nek kados tiyang Jawa zaman rumiyin niku gerobok. Terus kelingan gerobok napa? Damel napa niku gerobok niku? Gabah nggih. Damel nyimpen tikus napa gabah? Ning sok enten tikus iki. Nah, zaman riyen nggih ngoten, di Mekah pun, di Arab, tradisi Arab nggih enten gerobok niku. Bahasa Arabnya khizanati Rasul, geroboknya Rasul, tempat penyimpanan makanan Nabi. Ning mboten gabah wonten mriku. Napa? Gandum, kurma. Mesami. Mriku enten mangklung-mangklung ning nggon sumur, mriki nggih mangklung-mangklung ning gentong, mesami nggih. Bahasa kemutan napa mboten? Nah, yang dilihat oleh Sayyidina Umar di khizanati, di tempat penyimpanan bahan makanan Nabi Muhammad ini apa? Fa'ana bi qabdatin min syairin nahwas sha'i. Yang saya lihat itu hanya satu sok syair. Syair itu gandum. Gandumnya kalau syair itu kualitasnya kurang bagus. Gandumnya yang kualitas kurang bagus. Kalau mriki yakni nggih beras utawa di beras ngoten nggih, beras antren napa? Namine beras. Nek gihar rada lumayan to nggih. Iki napa nggih? Sing paling apik beras napa niku? Raja napa? Lah niki berasnya misalkan beras niku beras antren, syair. Pinten cacahe setunggal sok? Setunggal sok niku pinten? 4 mut. Pinten niku cacahe kalau diliterkan gitu kira-kira antara 2,5 sampai 4 liter saja. Wonten niku. Artinya apa? Artinya bahan makanan cukup untuk 1 hari memberikan makan keluarganya saja. Besok belum ada. Duh, Kanjeng Nabi niku napa miskin to Kanjeng Nabi niku? Mboten. Sugih jane Kanjeng Nabi niku. Nak pengen sugih. Dapat rampasan perang dan lain sebagainya kan kathah. Tapi ora pernah mampir nang omah. Mboten nate mampir kok omah. Nek tiyang zaman sekarang mungkin tidak semuanya. Seharusnya yang kudune ora mampir omah malah mampir omah sakniki. Ndak korupsi niku. Lah niki sakjane yang bisa masuk ke rumah, tidak masuk rumah, langsung dibelanjakan untuk umat, memberikan makan fakir miskin, untuk perjuangan dakwah, perjuangan menegakkan agama Islam. Nek mboten ngoten, tidak ada perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad ngoten niku, mungkin kita ini tidak berislam sekarang ini. Loh, niku perjuangannya Kanjeng Nabi. Di rumahnya sampai hanya 1 syair saja. Itu belum kalau kita cerita rumahnya Kanjeng Nabi. Ini susah untuk diikuti sunnahnya ini. Kita mengikuti sunnah sholat, kita mengikuti sunnah zakat mungkin. Untuk mengikuti sunnah
membangun rumah kayak rumahnya Kanjeng Nabi Muhammad niku ketoke kok arang ingkang mengikuti. Mungkin belum ada. Sampai selevel ustadz pun ketoke mboten enten sing ngikuti. Sebab napa? Rumahnya Kanjeng Nabi Muhammad niku ngarep niku ukurannya beberapa perbedaan pendapat. Tetapi yang mengatakan 3,5 meter teng wingking ini ku 5 meter. Enten sakniki mbangun omah sak ngono niku. Dindingnya nak sakniki sami tembok standar. Dari tanah liat. Loh. Niki kan manusia terbaik sepanjang sejarah. Niku ngoten niku kehidupannya sehari-hari sangat sederhana. Maka salah satu dari akhlak tadi Kanjeng Nabi menanamkan kesederhanaan. Sunnah sing paling angel dilakoni. Kemudian begitu melihat keadaan Rasul ini, Sayyidina Umar menangis. Begitu Sayyidina Umar menangis, fabtadarat ainaya, tiba-tiba air mataku berlinang, kata Sayyidina Umar. Kanjeng Nabi bertanya, "Ma yubkika ya Ibnul Khattab?" Wahai putra Khattab, apa yang membuatmu menangis? Kata Sayyidina Umar, "Qultu ya Nabi Allah, wa ma lila abki, bagaimana aku ini tidak nangis ya Rasul? Wa hadzal hasir, tikar yang sudah lapuk ini saya lihat membekas di tubuhmu, qad athara fi jambik, wa hadhihi zanatuka, dan ini tempat simpanan makananmu aku lihat, la arafiha illa ma'aruf, aku tidak melihat selain apa yang aku lihat, satu sok gandum saja. Wa dzalika qaisar wa kisra fi thimari wal anhar, di sana hidup kaisar, hidup Kisra, rajanya Romawi, rajanya Persia ketika itu. Fi thimari wal anhar, mereka hidup bergelimang harta, hidup bergelimang buah-buahan, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa anta Rasulullah, sedangkan engkau itu utusan Allah. Wa safwatu, engkau adalah pilihannya. Artinya engkau lebih berhak untuk mendapatkan itu semua ya Rasul. Apa jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nah, ini pendidikan akhlak. Ya Ibnul Khattab, wahai putra Khattab, katakan Nabi, ala tardu an takuna lana al-akhirah, apa kamu tidak ridho bagian kita itu nanti di akhirat? Balahumud dunya, bagian mereka sudah dapat mereka di dunia ini. Ini jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata Sayyidina Umar? Beliau mengatakan, bala ya Rasul, tentu aku ridho ya Rasul. Ini adalah bagian akhlak yang langsung ditanamkan oleh Nabi Muhammad dengan contoh sebagai seorang pemimpin. Maka kalau kita membaca nanti di dalam kitab namanya Durusu Asy-Syaikh A'id Al-Qarni. Jadi kitab ini ditulis pelajaran-pelajaran yang ditulis oleh Syekh A'id Al-Qarni, meriwayatkan riwayat-riwayat dari Nabi Muhammad dan athar para sahabat. Dalam judul Admu al-Mas'uliyati 'inda Umar, hasil didikan Nabi Muhammad ini. Judulnya adalah besarnya tanggung jawab Sayyidina Umar sebagai khalifah. Dikisahkan wonten mriki, kharaja Umar minal Madinah. Sayyidina Umar itu ketika itu keluar dari kota Madinah. Kisah ini yang mengisahkan siapa? Wal qissatu yarwiha Ibnu Katsir, dikisahkan oleh Imam Ibnu Katsir, penulis tafsir Ibnu Katsir. Yang cerita. Saking sinten, riwayatnya naik ke atas sampai sahabat Tolhah. Sahabat Tolhah ini salah satu sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah. Sahabat Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Tolhah ini beliau bercerita, kharajtu wara'a Umar. Saya penasaran Umar itu apa yang dilakukan sebagai khalifah. Akhirnya tanpa pengetahuan Sayyidina Umar, sahabat Tolhah ini mengikuti Sayyidina Umar tanpa diketahui. Ternyata Sayyidina Umar keluar dari kota Madinah. Kemudian setelah
diikuti, dipantau dari jauh. Begitu agak jauh dari kota Madinah, dakhala Umar ala ajuzin. Ternyata Sayyidina Umar tuh tiba-tiba masuk ke dalam sebuah rumah. Lama ditunggu oleh sahabat Tolha ini. Ngapain apa yang dilakukan oleh Umar di dalam rumah itu? Akhirnya ditunggu lama, setelah lama keluar Sayyidina Umar. Setelah Sayyidina Umar pergi tanpa diketahui oleh Sayyidina Umar, sahabat Tolha ini masuk juga ke dalam rumah, ingin tahu siapa yang di dalam rumah. Kemudian dia cerita, sahabat Tolha ini, fawajadtu al-mar'ata al-amya'a al-hasirata. Di dalam rumah itu ada seorang wanita, al-mar'ah, al-amya, buta orangnya. Wanita itu buta. Al-hasirah, sudah buta, lemah. Faqultu man anti ya amatallah. Ditanya, wahai wanita, siapakah sesungguhnya engkau? Kata sahabat Tolha. Kemudian ia menjawab, ana imra'atun najuzun hasiratun namya'u fi hadzal bait. Sebagaimana kamu ketahui, saya ini wanita buta. Saya ini wanita lemah di rumah ini. Qala, wa man hadzal rajul alladhi ya'ti? Kemudian apakah engkau tahu wahai wanita siapa tadi yang datang ke sini? Qalat la a'rifuhu. Aku enggak tahu siapa yang ke sini. Ternyata wanita yang didatangi oleh Sayyidina Umar itu tidak tahu. Yang datang itu Sayyidina Umar tidak tahu. Sayyidina Umar tidak pernah cerita ke orang ini. Qalat Tolha. Kemudian sahabat Tolha penasaran. Wa madza yaf'alu idza ata? Apa yang dilakukan oleh laki-laki itu? Kalau setiap kali ia datang ke sini, apa yang dilakukan? Qalat, yang mengatakan, yaknusu baiti. Kalau laki-laki itu datang ke sini, yaknusu baiti, dia menyapu rumahku. Wa yahlibu syati, dia memerahkan susu kambing-kambing yang ada di rumah ini. Wa yaghsilu thawbi, dia mencucikan pakaianku. Wa yasna'ul futurali, kemudian ia juga membuatkan makanan sarapan untukku, kemudian ia pergi. Sayyidina Umar sebagai khalifah, itu yang dilakukan. Besarnya tanggung jawab sebagai seorang pemimpin, judulnya. Fabaka Tolha. Tolha ini kemudian sampai menangis, hatta jalasa, sampai terduduk. Seorang khalifah mencucikan pakaian rakyatnya di rumah sendiri, tidak ada siapa-siapa, dan tidak diketahui oleh yang memiliki rumah itu. Tolha mengatakan, at'abta al-khulafa ba'daka ya Umar. Wahai Umar, engkau akan menyusahkan khalifah-khalifah yang datang setelahmu. Artinya sulit mengikuti teladan pemimpin yang seperti ini. Artinya pemimpin-pemimpin setelah Sayyidina Umar mengikuti contoh ini akan kesulitan tanggung jawabnya terhadap rakyat. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati, satu kisah lagi sebelum kita akhiri. Masih di dalam kitab Durusus Syekh Aid Al-Qarni. Ini yang menjadi saksi sekarang ada sahabat namanya Abdurrahman bin Auf. Ketika itu Sayyidina Umar itu berjalan di malam hari untuk memeriksa rakyatnya, bagaimana keadaan rakyatnya ketika itu. Kemudian fasami'na buka as-sabiyyin, ia mendengarkan suara tangis seorang bayi min wara'il khaimah, dari dalam kemah. Faqala Umar, Sayyidina Umar kemudian mengatakan, halumma ibn Auf, wahai ibnu Auf, mari kita ke Baitul Mal. Dia mengajak ibnu Auf ke Baitul Mal. Famadaitu ma'hu ila Baitul Mal. Kemudian sampai di Baitul Mal, Sayyidina Umar ini fa'akhadha kisan min daqiqin, mengambil satu karung daqiq. Daqiq itu artinya tepung. Wa kisan min zabib,
satu karung zabib. Zabib itu kismis. Wa hamala syahman, membawa daging juga. Begitu akan dibawa, sahabat Abdurrahman bin Auf mengatakan, ahmiluhu anka ya Amirul Mukminin. Saya bawakan saja. Apa kata Sayyidina Umar? Anta la tahmilu auzari yaumal qiyamah. Saya bawa sendiri. Engkau tidak akan membawa bebanku nanti di hari kiamat, kata Sayyidina Umar. Akhirnya kemudian datang ke kemah itu, wa dakhala al-khaymah tsumma ash'alan nar, dihidupkan apinya, wa rakkaba al-qidr, kemudian diletakkan di sana bejananya untuk masak. Wasona al-asya, mereka menangis, anak-anak itu menangis karena kelaparan. Faqalat lahu, kemudian setelah itu wanita itu mengatakan, innaka khairun min Umar. Wahai laki-laki, saya tidak kenal engkau, tapi engkau lebih baik daripada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar sebagai khalifah tidak pernah memperhatikan kami, tidak pernah mengunjungi kami. Engkau laki-laki asing tapi justru peduli kepada kami, padahal yang di depan itu adalah Sayyidina Umar sendiri. Ini adalah contoh-contoh akhlak yang ditanamkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada generasi-generasi pemimpin setelah beliau. Menika ingkang saged kawula aturaken wonten enjang menika, mbok pilih wonten kalpatanipun kawula nyuwun pangapunten bilih taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.